Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis, kembali lagi di 1001 Inspirasi. Gimana nih kabarnya? Nggak kerasa ya, liburan udah di akhir pekan aja nih. Dan semoga tetap dalam keadaan sehat dan siap untuk kembali beraktivitas di semester ganjil yang akan segera kita mulai. Nah, selamat datang kembali dengan Departemen PSDM BMF MIPA UNY 2022 di acara 1001 Inspirasi dengan tema Improve your management skill with quality management system. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Melani Dayusuma dari staf Departemen PSDM BMF MIPA 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh Mas Pinasti Bagas Pambudi. Mungkin kepada Mas Bagas bisa saya hello dan juga memperkenalkan diri nih biar makin akrab. Halo teman-teman semua, perkenalkan ya nama saya Pinasti Bagas Pambudi dan pada kesempatan kali ini, eee, diberikan kesempatan untuk membersamai teman-teman di 1001 Inspirasi seperti itu. Oke, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Mas, kalau boleh tahu? Oke, kalau akhir ini kesibukannya ya, eee, karena nggak KKN ya, jadi PPK Ormawa terus sama ngurusin BEM juga, tuh. Cukup sibuk nih ya, Mas? Nggak juga sih. Oh, oke, langsung saja nih, Mas. Ngomong-ngomong soal tema kita, improve your management skill with quality management system. Tidak bisa kita pungkiri nih ya, sebagai mahasiswa, management skill itu sangat kita butuhkan. Nah, menurut Mas Bagas nih, gimana sih, cara untuk meng-upgrade, management skill kita? Atau apa sih langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan untuk bisa meng-upgrade gitu? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang pertama kali aku mau berbicara tentang, skill dan manajemen ya, karena, 2 hal itu yang, menjadi pokok permasalahan atau pokok bahasan pada pada tema kali ini ya, gitu. Yang pertama skill itu kemampuan, jadi kayak, ya kemampuan kita ya, kemampuan biasa, terus kemampuan itu juga bisa kita peroleh dari dua sudut pandang ya. Yang pertama dari dalam diri kita, yang memang kita sudah kemampuan dari sononya, kayak gitu. Misalnya kita udah ada keahlian tertentu gitu ya, dari kita dari kita kecil misal. Terus ada keahlian yang karena itu timbul dari kebiasaan ataupun kita latihan, seperti itu. Misal kita ahli dalam bela diri itu karena mungkin sering latihan atau apa. Terus, kemudian ada manajemen ya, manajemen itu suatu kalau bisa kita maknai itu ya suatu bentuk untuk mengatur ya, untuk mengatur sesuatu hal yang dimuat di dalamnya. Entah itu mengatur waktu, mengatur prioritas, mengatur orang lain, mengatur diri sendiri, mengatur ritme, entah itu dalam ritme ritme kegiatan atau apa ya, ritme diri dalam diri bisa jadi. Dan juga ada prinsip dasar manajemen ya. Manajemen itu ada POAC kalau teman-teman tahu ya. Di manajemen itu ada planning, ada organizing, actuating, dan controlling. Tapi itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi untuk untuk meningkatkan manajemen skill itu juga bermula dari dalam diri kita, terutama itu terkait dengan motivasi. Jadi kalau kita sudah ada motivasi dalam 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 diri kita, itu insya Allah akan mempermudah dalam mengimprove atau meningkatkan manajemen skill kita, seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, selanjutnya nih, Mas, mengenai Kakak sudah, selanjutnya mengenai dasar-dasar. Nah, dasar-dasar yang sebenarnya kita butuhkan itu untuk meng-upgrade dan meng-improve itu seperti apa ya, Mas? Yang seharusnya kita lakukan gitu? Oke, dasar-dasar dalam mengimprove skill ya.
karena kita konteksnya di mahasiswa ya, mungkin ini bisa kita maknai kita di mahasiswa itu ada beberapa lingkungan ya. Bisa yang pertama di lingkungan akademik atau di kelas, kemudian di lingkungan organisasi ataupun UKM, ya kemahasiswaan lah. Jadi kita juga bisa memaknai apa istilahnya lingkungan di mana kita berada, di mana di situ kita bisa apa ya menyesuaikan bagaimana dasar-dasar harus kita pahami terkait dengan apa yang harus kita tingkatkan. Selanjutnya mungkin ini terkait dengan dasar manajemen skill ya. Jadi tadi kita harus paham terkait dengan prinsip dasar POAC ya teman-teman ya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini seperti yang aku bilang tadi juga berlaku di mana aja. Jadi kita harus ada rencana, terus ada apa organizing ataupun mengorganize, mengatur bagaimana rencana itu bisa terrealisasikan. Kemudian ada actuating atau pelaksanaannya, terus ada controlling ataupun uh, bagaimana kita bisa memantau dari pelaksanaan tersebut apakah sesuai dengan target ataupun tidak. Ini bisa dimanfaatkan di berbagai lini. Misal di organisasi jelas ya, kita harus ada planning ya, harus ada gambar. Misal kalau di BEM sendiri ya, di BEM itu ada grand design. Jadi ada gambaran umum terkait 1 tahun kepengurusan BEM itu mau seperti apa. Mulai dari tiap departemennya, tiap bironya, terus ada cara apa namanya spesifik per departemen biro itu pasti ada program kerja. Di organizing itu ada cara mengatur. Jadi bagaimana teman-teman atau kita bisa mengorganize dengan sumber daya yang ada. Misal ada sumber daya pengurus. Bagaimana kita mengatur pengurus untuk ditempatkan di posisi-posisi tertentu agar dari tujuan yang ingin kita capai itu bisa terorganisir dengan baik. Gitu. Terus langkah selanjutnya ada actuating atau proses uh, realisasian ya. Jadi nanti nggak cuman sekedar ide doang ataupun mengorganisir doang, tapi kita juga harus ada langkah nyata untuk merealisasikan. Misal dalam bentuk proker, terus ada gladi, itu kan juga actuating gitu. Terus ada controlling. Controlling itu bahan apa ya? Semacam ya bisa dikatakan buat evaluasi juga. Jadi kita uh, lebih utama ke ini sih, ke koordinator ataupun ke ketuanya misalnya ada suatu event ataupun secara menyeluruh di organisasi itu kan ada yang mengawasi mana yang kurang, mana yang udah pas, kan pasti ada di situ. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk dasar-dasarannya. Kalau teman-teman sudah apa ya, sudah bisa memahami, ya insya Allah dalam melaksanakan uh, manajemen sistem, dimana kan uh, lebih lingkungan lebih besar dari manajemen skill itu adalah manajemen sistem. Jadi kita mengendalikan sistem, dimana sistem itu terdiri beberapa aspek ya. Misal ada aspek manusia juga, aspek uh, orang lain ataupun maksudnya orang lain selain kelompok kita, terus ada aspek tempat, aspek waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin itu dulu sih dari aku. Mungkin bisa dilanjut. Oke, berarti beberapa dasarnya itu di antaranya mulai dari planning hingga controlling ya, Mas. Nah, ngomong-ngomong kita nih sebagai mahasiswa, menurut Mas Bagas, seberapa penting sih manajemen skill untuk meningkatkan manajemen sistem itu bagi kita seorang mahasiswa nih? Menurutku itu penting banget ya, karena kita semakin dewasa juga kan dituntut dengan apa ya kebijaksanaan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita kalau kurang bijak dalam memanage hal tentang diri kita ataupun kurang bijak dalam meningkatkan manajemen yang kita miliki itu juga dampaknya nanti akan kita peroleh pada hari-hari berikutnya. Jadi menurutku ini sesimpelnya ya, simpelnya kalau kita
kuliah itu misal kita terlalu banyak menunda pekerjaan itu mungkin aku juga pernah melakukan itu juga ya. Jadi kayak nanti efeknya juga kurang baik ke depannya, ke belakangnya ya. Jadi misal terlalu banyak menumpuk pekerjaan, nanti di akhir kerjaannya semakin banyak dan mungkin deadline-nya juga terlewati. Mungkin contohnya seperti itu sih. Jadi quality management itu sangat penting. eh Lebih kita juga harus apa ya, senantiasa meningkatkan kualitas SDM kita, dan kualitas SDM itu akan meningkat bukan karena eh, bantuan orang lain, tapi atas dasar motivasi dari dalam diri kita. Jadi kalau misal orang lain sudah memberikan energi yang luar biasa, ataupun misal pihak yang berwenang ya, misal pemerintah memberikan program-program yang memang dapat meningkatkan eh, kualitas manajemen kita, tapi kalau dari dalam diri kita masih kurang ada motivasi, nah, percuma. Jadi kalau harus diseimbangi dengan motivasi yang ada dari dalam diri kita. Oke, ngomong-ngomong soal motivasi nih Mas, kadang tuh kan kita udah ada keinginan untuk, ingin meningkatkan skill, tapi kadang tuh kurang gitu dari segi motivasi. Nah, bagaimana sih menurut Mas Bagas cara kita supaya dapat meningkatkan motivasi dan juga kesadaran diri akan pentingnya meningkatkan hal tersebut? Oke, motivasi ya. Kan menurutku ya, motivasi itu berhubungan dengan hal-hal yang kita cintai atau enggak kita cintai. Bisa saja kita tuh kurang termotivasi di hal tertentu karena kita tidak tidak incul di situ, tidak suka di situ atau tidak mencintai hal tersebut. Berbeda lagi dengan kita kepada hal yang kita cintai. Misal kita eh di kuliah aja deh. Di kuliah itu kita dihadapkan organisasi sama apa ya? Sama misal organisasinya ada dua nih. Yang pertama organisasi berbasis UKM, yang satu berbasis kemahasiswaan ataupun di BEM ataupun HIMA dan sebagainya, ataupun DPM gitu ya. Nah, eh, jadi di situ itu kita apa ya, pasti akan lebih optimal ke hal yang memang lebih kita cintai. Itu nggak nutup kemungkinan sih menurut, karena ya apa ya, pasti ada kecenderungan di situ, walaupun sebaik-baiknya kan kita juga harus bisa memilih ya mana yang urgent pada waktu tertentu. Misal ada dua dua agenda yang berbarengan, nah itu kita harus ada misalnya profesionalitas ya, karena kita sudah berani memilih dua organisasi tersebut, jadi harus bisa pintar-pintar membagi. Cuman kalau motivasi pasti apa ya, akan muncul ke hal yang kita cintai. Misal misal contoh lain nih, ada teman kita yang sedang jatuh cinta sama seorang, itu pasti kan kita akan tumbuh motivasi yang berlebih di situ dibandingkan ke yang lain. Pasti seperti konsepnya seperti itu dari saya. Berarti hal pertama untuk menumbuhkan motivasi itu berusaha untuk mencintai hal yang akan kita lakukan gitu ya, Mas, ya? Yes. Nah, selanjutnya bagaimana sih Mas tips and triknya gitu supaya kita yang sedang berusaha dan juga sedang belajar untuk mengimprove dan mengupgrade management skill supaya tetap semangat gitu? Oke, terkait dengan eh, bagaimana cara mengimprove ya, agar apa namanya, bisa skill kita semakin meningkat ya. Ya, tentang tips and triknya gitu. Tips and triknya. Oke, mungkin ini ya. Yang pertama itu kalau dari aku harus bisa mengenali diri kita sendiri. Jadi kita tuh seperti apa sih orangnya? Kita cenderung suka terhadap hal seperti apa sih? Terus kita eh, apa ya? Apakah benar-benar mencintai hal tersebut atau memang kita mencintai karena keterpaksaan atau karena tuntutan? Itu kan berbeda. Dan misal kita sekolah tuh sebenarnya benar-benar kita suka sekolah atau memang kita ada tuntutan atau memang ada paksaan, misalnya paksaan dari orang tua atau dari siapa. Ya itu kan jika harus diketahui dulu. Terus
apa ya, setelah kita tahu apa yang menjadi, eee, kesenangan ataupun kita kenal terhadap diri kita sendiri, eee, kemudian kita harus fokus ke poin tersebut, ke apa yang kita sukai itu. Karena, menurutku dengan kita fokus atau dengan cara kita mencintai apapun yang menjadi pilihan kita, itu akan, meningkatkan motivasi ya, yang mana nanti bisa menurutku juga bisa mengimprove manajemen skill yang kita miliki. Karena kita, eee, menjalani dengan nothing tulus, dengan apa adanya, kayak gitu. Terus, eee, kita harus juga bisa menarget ya, ataupun mem-planning sesuatu, bagaimana planning-nya, terus bagaimana ketercapaiannya seperti apa, terus bagaimana kita bisa, mengolah mengolah entah itu mengolah rasa, mengolah kata, mengolah orang lain juga, kayak gitu. Semisal kita apa nih, kegiatannya sama orang lain juga ya, tapi kalau untuk dalam diri kita mungkin lebih mengolah rasa, mengolah pikiran, dan juga mengolah kata ya, kalau dari aku. Terus setelah kita eee, berani untuk apa ya, berani untuk mencoba ya, mencoba, kemudian juga harus ada evaluasi sih, mana yang kurang sesuai, terus, eee, mana yang perlu diperbaiki, kayak gitu. Jadi kita harus ada evaluasi. Nah itu evaluasi dalam, eee, diri kita sendiri, dari diri kita sendiri untuk diri kita, ataupun dari orang lain untuk diri kita, seperti itu sih. Dengan evaluasi itu tentunya akan menambah, kualifikasi dari seseorang. Oke, berarti yang pertama lebih ke mengenali diri sendiri agar kita tahu sebenarnya yang kita butuhkan itu apa gitu ya, Mas. Oke, terakhir nih Mas, boleh minta closing statement-nya dari Mas Bagas untuk kita mengenai manajemen skill, dengan untuk meningkatkan manajemen kualitas sistem. Oke, closing statement dari aku mungkin ini, manajemen skill akan, eee, tumbuh, akan menjadi hal yang bagus untuk manajemen sistem, itu atas dasar, motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan motivasi yang ada dalam diri kita, kita akan senantiasa berusaha atau senantiasa fokus terhadap hal yang memang kita fokuskan, hal yang memang kita inginkan. Jadi kita akan terarah menuju, eee, manajemen sistem yang bisa insya Allah bermanfaat juga untuk, diri kita ataupun orang lain, seperti itu. Jadi, eee, motivasi balik lagi ke dalam diri kita, tingkatkanlah motivasi yang ada itu. Mungkin itu aja sih dari aku. Makasih Mas Bagas, berarti sangat penting untuk kita memiliki motivasi yang kuat dan juga kesadaran diri gitu ya, untuk Ya, dapat mengimprove management skill. ya, Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Bagas, sudah meluangkan waktunya untuk dapat membersamai kami di 1001 Inspirasi episode kali ini. Yang tentunya ilmu dan juga tips and trik dari Mas Bagas ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kepoin dan juga subscribe channel YouTube BEM FIPA UNY, dan juga bisa didapatkan informasi-informasi yang tentunya akan sangat informatif dari video-video sebelumnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.